Ya, selamat sore pemirsa, berjumpa lagi Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini dan tepat di Selasa 26 Januari 2021. Kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan Jakarta. Tentunya di sini tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beberapa berita, di antaranya itu data COVID-19 tak berguna sebagai tajuk pada sore hari ini. Dan sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan data COVID-19 tak berguna, kita saksikan dulu headline media online berikut ini. Headline media online yang pertama datang dari bumper media online di sini kan maksud kami kontan.co.id membahas terkait dengan Genosi tak bisa mengalahkan rapid test antigen atau PCR. Di sini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan pemerintah akan menggunakan alat deteksi COVID-19 dan Genosi buatan Universitas Gadjah Mada di stasiun kereta api mulai 5 Februari mendatang. Epidemiologi Diki Budiman mengakui bahwa mengapresiasi penemuan alat tersebut, namun di satu sisi ia mengingatkan agar tidak berlebihan dan tidak mengabaikan prinsip ilmiah dan proporsional. Dan di sini juga alat deteksi Genose untuk COVID-19 sedikit lebih baik daripada tes suhu, dan namun posisinya hanya sebagai screening awal dan tak bisa mengalahkan alat tes seperti rapid test, antigen, atau juga PCR. Selain alat tersebut masih dalam proses uji, menurut Diki, Genose di sini juga harus membutuhkan algoritma yang jelas. Berita berikutnya datang dari cnnindonesia.com di mana pemerintah tambah 8 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di sini mengungkapkan bahwa pemerintah menambah 8 aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan turunan tambahan menyangkut sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pemerintah terus berusaha menyelesaikan semua harmonisasi aturan turunan yang tersisa. Caranya dengan membuka aspirasi kepada publik melalui portal resmi undangundangciptakerja.go.id agar masyarakat bisa memberikan masukan langsung kepada pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ke depan. Dan di sini Erlangga mencatat setidaknya sudah ada partisipasi dari masyarakat dengan jumlah mencapai sekitar 80.000 kunjungan ke situs tersebut. Selain itu, tim serap aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja sudah melangsungkan webinar, event meeting, dan rilis pers, juga konferensi pers dalam rangka mensosialisasikan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dari harian republik.co.id, resmikan tol di Sumsel. Di sini Jokowi mengeluarkan statement ini sebuah lompatan besar di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan ruas tol Kayu Agung Palembang Sumatera Selatan hadir, dan di sini hadirnya tol tersebut dapat memangkas waktu dan tempuh juga dari Pelabuhan Bakahuni di Lampung ke Palembang di Sumatera Selatan, dan juga menjadi 3 sampai 3,5 jam dari waktu semula hanya di angka 12 jam, sehingga hal itu menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing perekonomian bagi daerah wilayah selatan Sumatera. Peresmian jalan tol Kayu Agung Palembang dilakukan di gerbang tol Keramasan, yang dimana ruas tol Kayu Agung Palembang. Di sini Joko mengatakan pula peresmian jalan tol ini merupakan poros terpenting dari proyek besar tol Trans Sumatera. Jokowi pun berharap ruas tol tersebut membangkitkan perekonomian dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sana. Pemirsa, setelah ini kita akan bahas tajuk pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI mengingatkan Kementerian BUMN yang ditugaskan membeli atau membelanjai vaksin corona benar-benar memperhatikan ketersediaan vaksin di dalam negeri sehingga proses belanja tidak menghambat tahap-tahap vaksinasi. Idris Laena ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta mengatakan jumlah permintaan yang tinggi dan persaingan mendapatkan vaksin dengan negara lain berpotensi menghambat proses belanja vaksin. Hal tersebut bisa berimplikasi pada program vaksin nasional yang bergantung pada ketersediaan vaksin di Indonesia. Sampai September itu baru 144 juta dari 400 juta yang dibutuhkan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ternyata informasi ini harus disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Tahun ini anggaran yang disiapkan oleh pemerintah 71 triliun. Itu bukan angka yang kecil.
Tapi ternyata pengadaan dan distribusi barang ternyata juga bukan perkara yang mudah. Anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laena menambahkan, untuk produksi vaksin merah putih masih membutuhkan waktu panjang dan tidak termasuk dalam jumlah vaksin yang dianggarkan pemerintah. Akan datang dari Sinovac, kemudian ada datang dari Sinopharm, Novavax, Pfizer. Merah putih belum termasuk yang dialokasikan 400 juta. Artinya apa? Merah putih memang belum diperhitungkan untuk bisa mengatasi persoalan ini. Gitu. Jadi 400 juta tidak termasuk merah putih. Pemerintah Indonesia akan membeli 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan berbeda untuk disuntikan pada 181 juta penduduk Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Data tracking COVID-19 tak berguna. Di sini berjalan 10 bulan pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah pasien terkonfirmasi positif mendekati angka 1 juta kasus. Pencarian kasus aktif secara masif melalui 3T memegang peran penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa secara angka jumlah testing di Indonesia pun sudah mencapai standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Namun pertanyaannya, apakah strategi 3T yang diterapkan pemerintah sudah efektif? Sejak awal penanganan pandemi, kredibilitas pemerintah dalam menyajikan data yang berkaitan dengan COVID-19 memang sudah banyak mendapat sorotan tajam, dan hal ini dicurigai karena pemerintah dianggap tak sepenuhnya mempublikasikan data-data tersebut kepada publik. Dan Presiden Joko Widodo sendiri mengakui hal itu dalam pernyataannya di awal-awal pandemi. Kepala negara mengaku bahwa pemerintah memang sengaja tak mempublikasikan sejumlah informasi seputar pandemik untuk mencegah kepanikan publik. Anggota Komisi 11 DPR RI Saleh Partaunan mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait penanganan COVID-19 selama 10 bulan ini, dan hal ini menyusul pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan bahwa adanya kesalahan dalam melakukan tracking serta testing dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Budi mengakui kemampuan penelusuran kontak erat atau kontak tracking kasus COVID-19 di Indonesia masih di bawah standar. Hal ini disebabkan keterbatasan data yang sedang dicari dan solusinya oleh Kementerian Kesehatan. Budi pun mengatakan bahwa sebagai masyarakat Indonesia yang melakukan testing adalah mereka yang mau berpergian, bukan orang yang menjadi suspek dan atau orang memiliki riwayat tinggal di wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Budi mengungkapkan pula seharusnya sistem 3T yang dilakukan harus berdasarkan epidemiologi atau testing pada orang yang masuk dalam kategori suspek COVID-19, bukan testing mandiri. Dan Budi juga mengatakan bahwa persoalan testing dan tracking ini sudah berlangsung lama namun belum sempat diatasi karena saat ini pihaknya fokus pada pelaksanaan vaksinasi dan mengatasi kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang penuh di sejumlah rumah sakit. Kita mengetahui bahwa memang di sini pemerintah melakukan beberapa upaya penanganan atau penanggulangan untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19 ini, dan di sini perlunya ada kerjasama dari masyarakat agar lebih sadar dan lebih peduli bahwa pentingnya peran dari masyarakat langsung untuk segera memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19. Pemirsa, setelah ini kita masih akan bahas terkait dengan COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah melakukan cara-cara persuasif terhadap masyarakat yang menolak divaksin corona daripada memberi sanksi pidana berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Rahmat Handoyo mengatakan, sanksi pidana bagi penolak vaksin corona sebaiknya tidak langsung diterapkan, melainkan mengedepankan sosialisasi yang kreatif dan edukatif kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami perlunya vaksin corona sebagai salah satu cara memutus penyebaran virus corona di Indonesia selain penerapan 3M. Bermanfaat baik buat secara keseluruhan, tidak hanya kepada pribadi, tapi juga menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan masyarakat. Saya kira itu yang paling kita tekankan dalam hal ini, edukasi. Tetapi tidak perlu kita paksakan, tetapi dengan penuh kesadaran. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyarankan, instansi-instansi terkait penanganan COVID-19 memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat Indonesia, baik di pedesaan, perkotaan, maupun daerah 3T, terkait vaksin corona selain melakukan sosialisasi di media massa. Lebih efektif kita menggunakan sosialisasi melalui para tokoh masyarakat,
kemudian juga para publik yang menguasai keagamaan, bukan menguasai tetapi dari sisi keagamaan yang banyak umatnya, saya kira menjadi salah satu cara efektif dalam rangka untuk edukasi sosialisasi. Program vaksinasi corona di Indonesia dilakukan sejak 13 Januari lalu, dimulai dari Presiden Joko Widodo. Program vaksinasi corona dibagi dalam 4 tahap. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi di Suara Parlemen pemirsa dan masih membahas terkait dengan tracking COVID-19 dianggap kurang maksimal. Di sini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan basis data yang digunakan dalam vaksinasi COVID-19 menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum. Selain baru menyelenggarakan kegiatan nasional Pilkada, Budi menilai data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum lebih terpercaya daripada yang dimiliki Kementerian Kesehatan itu sendiri. Dan di sini Menkes Budi menyebutkan bahwa pemerintah telah mencanangkan jumlah penerimaan vaksin COVID-19 sebanyak 181,5 juta jiwa. Budi menyebutkan angka itu berasal dari basis data yang dimiliki Kemenkes yang disandingkan dengan data diri berbagai lembaga seperti data Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat BPJS Kesehatan. Maksud kami sehingga data BPJS Kesehatan. Ketua Komisi 11, Feli Estelita, di sini juga justru menyebut data itu masih belum dapat diandalkan dan menurutnya data yang dijadikan pembanding oleh Kemenkes seperti data BPJS Kesehatan pun masih bermasalah. Pernyataan Feli ini sedikitnya banyak memberikan afirmasi bahwa persoalan data yang dihadapi Indonesia merupakan masalah sistemik yang memerlukan solusi secara menyeluruh. Dan sebab masalah itu tak hanya bercokol di Kemenkes, melainkan juga terjadi di kementerian dan lembaga lainnya. Namun menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan memiliki beberapa opsi untuk memperbaiki proses dan cakupan tracking. Salah satunya itu memanfaatkan sekitar 16.000 bintara pembina desa di bawah TNI dan 36.000 bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Dan selain itu, Menteri Kesehatan berupaya melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian merekrut lagi tenaga baru. Sejumlah orang di 10.000 lebih puskesmas sampai ke desa-desa petugas ini akan dilatih untuk bisa melakukan tracking. Budi juga berupaya melakukan kerjasama dengan Kominfo. Dalam hal ini penggunaan nomor telepon genggam masyarakat Indonesia untuk keperluan kontak tracking. Budi berharap Kominfo sendiri dapat membantu dalam hal sinkronisasi data agar tidak ada perbedaan data antara lab satu dengan lainnya termasuk antara pusat dan di daerah. Pemirsa, kita sama-sama berharap apapun yang sedang diupayakan oleh pemerintah melalui kementerian di sini bisa berbuah hasil yang baik dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa telah berhasilnya pencegahan untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online dan tajuk pada sore hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Tetap ingat pesan Ibu, gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pemirsa.